Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penyimak kajian di media channel Al-Ghuraba Takingon yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki anak merupakan dambaan dan juga cita-cita terbesar bagi mereka yang telah berumah tangga. Bayangkan bagaimana keadaan rumah tangga yang sepi dari canda tawa dan tangisan anak-anak. Bagaimana keheningannya, bagaimana kesepian mereka yang telah berumah tangga namun belum diberikan oleh Allah rezeki berupa buah hati. Saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada sepasang suami istri kehadiran buah hati di dalam rumah tangga mereka, selain daripada menambah kebahagiaan, menambah rasa cinta pada suami istri yang kemudian mereka telah berstatuskan menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu, juga perlu kita sadari bahwa di situ ada tanggung jawab yang lebih besar, ada peran yang lebih besar, ada hisab, ada pertanyaan nanti yang juga akan lebih besar yang akan dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tua. Karena pada saat mereka Allah Subhanahu wa taala hadiahkan buah hati dalam kehidupan, berarti Allah telah memberikan satu amanah yang sangat besar kepada mereka. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Jika kita umpamakan fitrah yang dimaksudkan oleh Nabi itu bagaikan kertas putih yang bersih, yang tidak ada corat-moratnya, yang kemudian kertas ini berada di tangan kedua orang tua. Lantas bagaimana kemudian kedua orang tua itu berpikir untuk memberikan gambar yang terbaik, memberikan coretan-coretan yang penuh makna. Begitulah nanti yang akan membentuk pribadi dan karakter seorang anak di kemudian hari. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam hadis tadi memberikan kepada kita sebuah peringatan keras dan peringatan tegas. Orang tuanya lah yang nanti akan menjadikan si anak ini Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan perlu kita garis bawahi, di dalam hadis tidak disebutkan yumajjisanihi dengan ayyaja'aluhu majusiyan, tetapi dengan fi'il yuhawwidanihi, yumajjisanihi, yunassiranihi, bermakna bahwa orang tuanya membentuk karakter kepada anak dengan karakter Yahudi, atau membentuk karakter kepada anak dengan karakter Nasrani, atau membentuk karakter anak seperti karakternya orang-orang Majusi. Tergantung bagaimana pendidikan yang didapatkan oleh si anak di dalam rumah. Ketika dia berkarakter seperti karakter Yahudi, maka dia akan berilmu namun tidak beramal. Betapa kita melihat orang-orang Yahudi yang kemudian kita ucapkan sebagai bentuk perlindungan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, jangan jadikan kami dalam golongan orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Orang-orang yang Yahudi. Karena ada sifat keras kepala pada mereka. Mereka berilmu tetapi mereka menolak kebenaran. Yang kedua, karakternya orang-orang Nasrani, yaitu mereka yang suka beramal tetapi minim di atas ilmu. Mereka tidak banyak mau belajar, tidak menerima kebenaran atas landasan ilmu, tapi suka beramal. Pada akhirnya mereka kedua golongan ini menjadi sesat. Yang satu menolak kebenaran walaupun tahu itu benar, sedangkan yang satu lagi ketika datang kebenaran tidak mau menerima kebenaran, namun malah melakukan amal ibadah dengan cara-cara yang salah, menduakan Tuhan, menyatakan Allah memiliki anak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian karakter ketiga yang harus kita waspadai adalah yumajjisanihi, menjadikan dia Majusi. Majusi dalam artian sudah tidak berilmu dan juga salah dalam beramal. Mereka adalah suatu bangsa, suatu kaum yang dikenal sebagai penyembah api. Ya, mereka adalah orang-orang yang musyrik. Nah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan sampai anak-anak kita kelak memiliki satu di antara tiga karakter ini. Apakah keras kepala seperti karakter Yahudi, atau seperti karakter Nasrani, atau seperti karakter Majusi wal iyadzubillah. Oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, apabila orang tua abai dalam memberikan pendidikan yang benar kepada anaknya dari sejak usia dini,
maka kita akan melihat nantinya seorang anak itu akan berkarakter dengan 4 karakter disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 28. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam surah At-Taghabun pada ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Nah, kedua ayat yang telah dibacakan oleh adik kita barusan, di situ kita mendapatkan satu kata yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada kalimat fitnah. Dan ketahuilah bahwasanya dari hartamu dan anak-anakmu fitnatun, ada ujian. Fitnah di sini adalah bentuk ujian dari Allah. Allah menguji kepada orang tuanya untuk bersabar dalam mendidik anak-anak yang berkarakter dengan karakter fitnah. Dia membuat orang tua pusing, stres dengan tingkah laku dan perbuatannya. Yang terkadang banyak orang tua yang salah kaprah sehingga menyatakan bahwa anaknya telah ukang, anaknya telah bandel, anaknya telah nakal. Boleh jadi itu adalah bagian daripada pembentukan karakter. Untuk kemudian Allah ingin melihat sejauh mana kemampuan orang tua untuk bersabar dalam membimbing seorang anak. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla, umumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian ini dari anak sejak dia baligh, sejak dia mencari jati diri, sejak dia mulai muncul penasarannya untuk mencoba, untuk menyukai hal-hal yang menantang, sampai nanti dia berusia 40 tahun. 40 tahun adalah usia kematangan seseorang. Begitu juga seorang anak akan matang dalam berfikir, matang dalam mencari jati dirinya ketika dia telah berusia 40 tahun. Jika orang tua ini mampu bersabar, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan di usia anaknya 40 tahun nantinya. Kemudian karakter kedua disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surah At-Taghabun pada ayat 14. Tafadhal. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Di dalam surah At-Taghabun ayat 14 yang barusan dibacakan oleh adik kita, kita kembali lagi mendapatkan satu kalimat di situ, yaitu aduwan, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari pasanganmu dan dari anak-anakmu aduwan lakum fahdharuhum, musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Coba kita lihat kaum muslimin dirahmati Allah, kalimat adu, kalimat musuh. Kita mungkin tidak akan mampu menerima ketika anak kita menjadi musuh bagi kita. Musuh yang seperti apa yang dimaksud? Apakah musuh yang kemudian harus kita perangi dia? Kaum muslimin, di sini mungkin kita memiliki banyak penafsiran. Di antara yang bisa kita lihat gambaran daripada musuh adalah ketika anak itu tidak mendapatkan perhatian yang maksimal dari kedua orang tua ketika kecil. Boleh jadi dia akan berkata ketika dia dewasa nanti dan mendapati orang tuanya yang sudah tua renta, wahai ayah, engkau tidak pernah memikirkan diriku ketika aku kecil. Engkau tidak pernah memberikan kepadaku perhatian dan pedulimu. Bahkan engkau selalu memukulku ketika aku kecil. Maka aku sudah besar sekarang, wahai ayah. Aku tidak akan peduli denganmu. Ada anak-anak yang seperti itu. Sehingga anak itu memposisikan dirinya telah bermusuhan dengan kedua orang tuanya. Ada anak yang menjadikan harta orang tuanya untuk dia ambil, untuk dia curi demi membeli sabu, membeli ganja dan lain-lain. Ada bahkan, maaf cakap, ketika tidak dipenuhi permintaannya dari orang tuanya tadi, maka ada yang sampai tega hati membunuh ibunya, membunuh ayahnya. Anak-anak seperti ini pada hakikatnya berkarakter adu,
berkarakter musuh. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena ada salah pendidikan dari orang tua terhadap anaknya ketika anaknya masih kecil. Kemudian kita juga mendapati di dalam Al-Quran karakter anak yang nomor 3 yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Tafadhal. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang barusan dibacakan, kita mendapatkan satu kalimat. Di situ disebutkan zinatun. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan keturunan merupakan perhiasan daripada kehidupan dunia. Kalimat zinah itu merujuk kepada perhiasan. Anak-anak di dalam Al-Quran tadi, dalam surah Al-Kahfi, dibahasakan oleh Allah sebagai perhiasan. Karena boleh jadi ada orang tua ketika anaknya masih kecil, dia berpikir bagaimana anaknya hidup dalam kehidupan yang glamor. Orang tuanya hanya berpikir tentang penampilan anaknya saja dengan baju-baju yang bermerek, dengan kendaraan-kendaraan yang keren, dengan kemudian pakaian-pakaian yang modis. Sehingga ketika anaknya dewasa, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari karakter itu. Sebagaimana yang telah ditanam oleh orang tua sejak kecil, maka begitu pula lah orang tua akan mendapatkan hasil ketika anaknya dewasa. Anaknya akan menuntut untuk dibelikan ini dan itu, dibelikan HP terbaru, dibelikan kendaraan terbaru, dengan alasan supaya tidak kalah gengsi dengan kawan-kawannya. Karakter seperti ini disebut dengan anak yang hanya menjadi perhiasan saja. Anak yang hanya difikirkan oleh orang tua pada raganya, tapi tidak pada jiwanya. Ini juga karakter yang kurang baik. Kemudian kaum muslimin, karakter terakhir, dan ini karakter yang kita dambakan, karakter yang kita inginkan. Karakter ini jika ada pada anak kita akan membawa kebahagiaan yang luar biasa kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan karakter yang terakhir ini di dalam surah Al-Furqan pada ayat 74. Silakan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Pada ayat yang barusan dibacakan, yaitu surah Al-Furqan ayat 74, saudara kami dirahmati Allah, kita mendapati istilah qurratul a'yun. Qurratul a'yun itu merujuk kepada dua makna. Qurrah bermakna tetap, sedangkan a'yun bermakna mata. Ketika diistilahkan, kedua istilah ini digabungkan bermakna tetapnya mata. Tetapnya mata itu berlari kepada suatu gambaran di mana ketika seseorang melihat sebuah pemandangan yang sangat indah, yang menjadikan matanya itu tidak bergerak dan tidak berkedip, takjub dengan pemandangan yang indah itu. Begitulah disebut dengan qurratul a'yun. Matanya itu menjadi tidak bergerak dalam artian dia sedang takjub menyaksikan sesuatu. Nah, jika itu dialirikan kepada seorang anak, maka anak ini memberikan kesejukan kepada orang tuanya ketika orang tuanya memandang kepada si anak. Dengan hanya melihat wajah anaknya saja, orang tuanya merasakan kedamaian yang luar biasa. Dengan hanya mendengar suara anaknya saja, orang tuanya sudah merasakan kesejukan di dalam kalbu mereka. Kita boleh lihat barangkali, ya coba bayangkan saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai orang tua ketika malam hari mendengarkan lantunan-lantunan suci ayat Al-Quran dengan suara yang penuh lirih keluar dari kamar anak kita. Kemudian kita menuju ke sana, kita ikuti suara itu. Ternyata kita dapati anak laki-laki kita yang sedang membaca Al-Quran di tengah malam ketika dia baru selesai melaksanakan sholat tahajud. Di situ air mata kita akan berlinang. Atau kita mendapati ada doa-doa yang terpanjatkan di keheningan malam dari anak-anak perempuan kita. Dia berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Kita sebagai orang tua yang mendengarkan itu, yang menyaksikan pemandangan itu, mata kita tak berkedip, tak akan mampu kita menahan air mata hingga kita menangis.
Begitulah anak-anak yang disebutkan dengan karakter qurratul a'yun, anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Tentunya kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla, 4 karakter ini tidak akan pernah lepas kepada seorang anak, tergantung bagaimana orang tua mendidiknya ketika anak itu masih kecil. Para penyimak kajian online di media Al-Ghuraba Takingon, 4 karakter yang telah kita sebutkan tadi, yang semuanya bersumber daripada Al-Quran, merupakan karakter yang akan ada pada setiap diri anak, tergantung bagaimana anak tersebut mendapatkan pendidikan dari sejak usia dini. Dia bagaikan kertas putih, jika orang tuanya memfokuskan pendidikan yang benar, memperhatikan pendidikan jiwa dan raganya, memperhatikan pendidikan iman dan juga pendidikan gizi, maka insya Allah kita sebagai orang tua akan menghasilkan gambar-gambar yang luar biasa pada kertas putih itu. Kita akan melihat keajaiban pada anak kita. Allah akan berikan kepada dia hukman sabiyya, yaitu anak kecil yang penuh dengan hikmah walaupun usianya masih kecil, sebagaimana yang pernah Allah berikan kepada Nabiullah Yahya alaihissalam. Oleh karena itu, insya Allah selanjutnya kita akan mengupas tentang karakter orang tua dalam pendidikan. Bagaimana menjadi orang tua yang sukses agar Allah hadirkan anak-anak yang qurratul a'yun. Demikian mungkin, semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan dan dapat kita ambil hikmah masing-masing kepada kita semuanya. Dan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.